Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Fadila, NIM 17058195. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perangkat pembelajaran sosiologi, saya akan membuat video pembelajaran tentang KD 3.3, yaitu menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat pengaruh dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi pada kelas 12. Diintegrasikan BAM serta dikontekskan dengan kondisi COVID-19. Karena adanya COVID ini, maka diwajibkan untuk belajar di rumah. Agar mempermudah memahami materi, saya akan menampilkan video serta foto-foto menyangkut dengan materi. Sebelum memasuki materi, saya akan memberitahu dahulu bahwa di Sumatera Barat, dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 011.08.C 1994 tanggal 1 Februari 1994 dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor KPTS 001-08.KP-2002 tanggal 11 November 2002 tentang kurikulum muatan lokal pendidikan dasar Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan sejumlah untuk sekolah dasar dan menengah untuk mengajarkan muatan lokal. Salah satu diantaranya adalah budaya alam Minangkabau. Alam takambang jadi guru. Saat ini Indonesia bahkan di dunia sedang dilanda musibah, yaitu dengan adanya COVID-19 ini. COVID ini berasal dari kota Wuhan, Cina. Kemudian WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau yang disebut dengan PHEIC atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia, KKMMD. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus ini pada manusia dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19. Saat ini kurang dari 5%. Walaupun kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan SARS. Setelah di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ketimpangan sosial dan faktor penyebab dari ketimpangan sosial itu sendiri. Dengan adanya virus COVID-19 ini berdampak kepada ketimpangan sosial masyarakat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kemiskinan. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan dampak dari COVID-19 ini berdampak kepada ketimpangan sosial masyarakat Indonesia. Salah satunya berdampak kepada angka kemiskinan yang semakin tinggi dan pendidikan yang semakin rendah atau menurun. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian dari ketimpangan sosial itu sendiri secara umum dan menurut para ahli.
Ketimpangan sosial merupakan suatu keadaan di mana terjadinya suatu kesenjangan, ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Contoh dari kebutuhan primer itu sendiri adalah pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang usaha kerja. Sedangkan contoh dari kebutuhan sekunder itu sendiri adalah sarana pengembang usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan sarana pemenuhan pengembangan karir. Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial sendiri disebabkan oleh beberapa faktor penghambat sehingga telah mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang ada. Kemudian, pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Adrinov Achaniago, mengemukakan bahwa ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Kemudian menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Jonathan dan Sahdirot, mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Raksyatul Aswida, ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat diartikan bahwa ketimpangan sosial adalah sebuah masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor serta mengakibatkan berbagai macam dampak pula dalam bidang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian, kita akan masuk kepada faktor penyebab ketimpangan sosial. Di sini ada dua faktor penyebab dari ketimpangan sosial itu sendiri, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan ataupun kesehatan yang rendah, serta ada hambatan atau budaya, yaitu budaya kemiskinan. Ketimpangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Contohnya adalah apatis, cenderung menyerah pada nasib, dan tidak mempunyai daya juang dan tidak mempunyai orientasi untuk masa depan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau peraturan-peraturan resmi atau kebijakan, sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan peluang atau kesempatan yang tersedia. Dengan kata lain, ketimpangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas dalam bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat dari keterbatasan atau rendah kualitas sumber daya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural. Ketimpangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural sendiri adalah kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi yang pertama yaitu kemiskinan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan pendapatan peluang kerja, dan kekurangan perlindungan hukum. Itulah materi kali 3.3 Sosiologi kelas 12 yaitu menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di masyarakat di tengah era globalisasi. Dengan materi tentang ketimpangan sosial dan faktor penyebab dari ketimpangan sosial itu sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.